Sharing bersama Dokter Lu kembali lagi, dan di video ini kita akan membahas hal yang saya suka banget, yaitu tentang kebeeman musisi dalam membuat lagu. Dalam hal ini menyelipkan nama orang di dalam lagu yang kita ciptakan. Nah, saya suka banget dengan topik ini. Saya pengen banget membuka ini kepada teman-teman semua. Selama ini eh kadang ya, kalau namanya seorang penulis lagu itu sudah mulai banyak mau, sudah mulai banyak keinginan, sudah mulai ingin ada sesuatu kode atau Easter egg yang ingin ditulis dan dibuat lagu. Dan ketika kebeeman itu berhasil tercapai, ketika lagunya jadi, maka rasa puas yang didapat itu berkali-kali lipat rasanya gitu. Dan itu yang saya rasakan juga ketika saya berhasil memasukkan nama orang di dalam lagu yang saya bikin. Nah, tujuan kita bikin lagu tuh sebenarnya apa sih? Banyak, tentunya kalau kita nanya kayak gitu jawabannya bisa bervariasi, berbeda-beda tergantung orang alasannya apa dalam bikin lagu. Menurut kamu gimana? Kenapa kita bikin lagu? Di dalam hidup tuh kenapa sih kita bikin lagu gitu? Ya, ada yang bilang untuk mengekspresikan perasaan, ya kan, untuk menyampaikan kegelisahan, jatuhnya sama kayak stand up comedy lah, menyampaikan aspirasi, menyampaikan kegelisahan gitu ya. Eh, Membuat lagu pun juga kayak gitu. Kalau buat saya pribadi lebih ke kenapa gue bikin lagu untuk mengabadikan momen. Hitung-hitungannya sama kayak fotografi sebenarnya ya. Foto lah, konsep foto kan untuk mengcapture momen, untuk mengabadikan, untuk mengkristalisasi sebuah momen tertentu, supaya nanti di masa depan ketika kita lihat lagi fotonya, wah dulu gue pernah di sini nih sama si itu nih, melakukan ini itu nih, wah inget tuh perasaannya gimana gitu. Dalam hal itu kan gambar, bentuknya visual, foto maupun video sifatnya dokumentasi. Lagu juga memiliki fungsi yang sama sebagai dokumentasi juga kalau buat saya. Mengcapture, mengabadikan momen, dalam hal ini momen-momen ketika saya sedang jatuh cinta dengan seseorang. Seseorang itu siapa? Nah, itulah yang terkandung dalam lagu itu sendiri. Kadang saya suka dengan kebeeman, saya suka menyelipkan nama orang yang saya suka di dalam lagu itu. Nah, ada beberapa contoh dan beberapa tipe nih dalam menyelipkan nama. Saya membagi ini menjadi 3 stage, 3 level gitu ya. Eh, Easy, medium, hard gitu. Beginner, intermediate, sama expert gitu lah. Level 1 ini yang paling cerek nih, yang paling mudah lah. Nggak sebenarnya nggak mudah juga. Gue nggak pernah bilang bikin lagu itu mudah. Bikin lagu itu susah, susah, gampang. Gampang, gampang, susah. Nah, kita bahas dulu tuh ya dari 3 level ini. Saya mau membahas tentang level pertama dulu. Kita menyelipkan nama. Level yang paling easy-nya itu adalah menyelipkan nama orang sebagai inti utama, sebagai tema cerita, atau bahkan sebagai judul dari lagu itu. Contoh-contoh yang udah ada, kalau yang lagu-lagu yang sudah dari band-band papan atas, misalnya Ceylon Seven punya lagu Sevilla, ya kan? Hai Sevilla, jelas dia mengucapkan nama Sevilla di situ. Judulnya pun Sevilla. Memang lagunya untuk seseorang bernama Sevilla gitu. Contoh lain, Yolanda dari Kangen Band. Yolanda. Yolanda. Nah, jelas itu lagunya nyari tentang si Yolanda itu gitu. Contoh lain, Niji punya lagu judulnya Irene. Irene. Bukan aku tak cinta tapi aku tak mampu, Irene gitu. Dan kemudian Irene ini jadi wali kota Tangsel. Oh nggak gitu ya? Gue nggak tahu nih Irene ini siapa. Tapi contohnya seperti itu yang sudah ada. Kalau saya sendiri, saya juga pernah bikin lagu, lalu saya kasih judul itu nama orang yang waktu itu saya suka. Sebenarnya agak nggak enak dibuka karena orang ini merespon dengan kurang baik terhadap lagu yang saya bikinkan itu. Tapi nggak apa-apa lah, saya berhubung ini sudah terlanjur direkam, ya udahlah ya. Saya bikin ini tahun 2012. Referennya kayak Angelin Iskandar yang selintas membakar dan membekukan seluruh isi jiwa. Angelin Iskandar, dalam hinaku bersandar. Itu sepenggalnya segitu. Versi fullnya pernah saya post juga di YouTube di channel saya yang utama.
judulnya adalah nama orang itu, Angelin Iskandar. Diam-diam aja ya. Tapi tahun 2012 tuh waktu gue bikin lagu itu dan gue perdengarkan ke dia, respon dia adalah malu kak. Aduh, ketahuan deh junior gue, dia dipanggil gue kak. Pokoknya intinya adalah dia malu karena namanya berkumandang di lagu itu, dan dia malu kalau orang-orang dengar, takutnya nanti ada hubungan apa-apa antara dia dan gue gitu. Ya udah, di situ itu namanya penolakan, ya udahlah ya. Cuma kemudian gue pengen berbagi lagu yang gue bikin itu juga kepada masyarakat, kepada kalian semua. Jadi gue upload di YouTube, tapi untuk menghormati dia, gue tidak tulis judulnya dengan nama panjang, nama asli dia, tapi gue bikin inisial gitu, AI gitu. Intinya adalah itu step one, level 1 tuh gitu ya. Kita menggunakan nama orang itu sebagai judul, maka itu akan jelas bahwa lagunya buat dia. Tapi kadang ketika kita mau menuruti ke-BM-an kita sebagai pembuat lagu, kalau gue sih ya, kalau menuruti keinginan gue sebagai pembuat lagu, gue tuh pengen menyelipkan nama itu tanpa harus mengucapkan nama itu gitu loh, ngerti nggak? Jadi gue pengen melibatkan nama si orang yang gue suka, tapi tidak dengan menyebutkan namanya, melainkan dengan menyebutkan kata lain, lalu ada nama itu. Contoh dari yang udah ada, Raisa punya lagu judulnya Mantan Terindah. Lagu itu diciptakan oleh Yovie Widianto, dan saya pernah baca di sebuah artikel di internet, Kahitna pernah bawain lagu itu. Mau dikatakan apa lagi? Kemudian mereka diinterview. Nah, dalam sesi interview itu dijelaskan bahwa katanya sih lagu itu terinspirasi dari seseorang bernama Maudi. Katanya malah Maudi Kusnaedi gitu, karena mau dikatakan apa lagi. Jadi kata Maudi, mau dikatakan apa lagi, itu merupakan nama orang ternyata. Dan itu menjadi sesuatu yang mind blowing banget gitu. Nah, itu adalah contoh yang udah ada. Kalau buat saya pribadi, saya menciptakan lagu dengan level intermediate ini nih, level 2 ini nih, nyempilin di lirik. Baru tahun ini baru beberapa bulan lalu saya bikin lagu judulnya Jangan Diterusin. Itu ada di channel YouTube-nya alter ego saya yang satu lagi, namanya DJ Mahwang. Bisa jadi gila, dan mungkin bisa jatuh cinta. Cukup sampai di sini, jangan diterusin. Bisa jatuh cinta. Lagu itu saya bikin untuk seorang member dari girl group Korea namanya G-Friend. Salah satu member G-Friend ada yang namanya Sinbi. Nah, lagu itu saya bikin untuk Sinbi, dan saya menyelipkan kata Sinbi dalam referen lagu itu seperti cukup sampai di sini, jangan diterusin, bisa jatuh cinta. Dimana kata Sinbinya cukup sampai di sini, jangan diterusin bi. Nah, di Sinbinya di situ. Contoh satu itu. Tapi kalau mau menilik lagi, mundur lagi ke belakang, sebenarnya di tahun 2012, tahun waktu saya bikin lagu AI tadi itu, saya juga bikin lagu lain lagi, judulnya Life Goes On. Lagu ini terkandung juga dalam album saya yang rilis tahun 2014 kemarin atas nama Rangga Pranendra. Di situ saya menyelipkan nama si orang itu di bagian angels fly into sky is what we can see darling. Versi rekaman bagusnya, yang lumayan bagusnya, yang udah ada di Spotify seperti ini. Angels fly into sky is what we can see darling. Di situ saya sebenarnya mengucapkan nama si orang itu, tapi nggak terlalu jelas. Versi yang lebih jelas lagi ada di rekaman draft kasarnya seperti ini. Angels fly into sky is what we can see darling. Ya, kalau kamu dengar pakai earphone kiri kanan tuh, di sini nyebutin angel in ya kan? Angel in is kan darling tuh is kan ya can't, jadi gue baca jadi kan gitu ya, pokoknya menyelipkan nama itu ya dalam lirik ya, intinya ya gitu.
itu adalah level intermediate, dan sebenarnya hitungannya udah mulai susah tuh mencoba menyelipkan nama orang dengan cara seperti itu. Tapi worth to try, dan ketika itu udah jadi bangga aja gitu hasilnya. Kita masuk ke level 3, yaitu menyelipkan nama orang dengan cara dieja. Nah, dieja ngerti kan ya, maksudnya kayak A B C, pokoknya per ininya loh, per hurufnya gitu dieja. Misalnya nama orangnya Ani gitu ya, A N I, nah kayak gitu. Itu menurut saya level 3 ini adalah level yang lebih susah daripada 2 level sebelumnya, karena ini akan berpengaruh kepada kesatuan lirik dari lagu itu. Ya kan, karena kita menuruti kebeeman kita untuk mengurutkan sesuai dengan namanya dia. Contoh yang paling nyata langsung aja yang udah ada, lagunya teman saya Jonathan Ferdian atau Bang John Fer. Dia bikin lagu judulnya Serikandi Cantik, ada di YouTube, ada di Spotify juga. Lagunya kayak gini ya. Dia mulai dari lagu itu dia ciptakan untuk seseorang bernama Andela gitu. Terus kayak lagunya tuh kayak awal melihatmu, namamu pun aku tak tahu, dirimu ya itulah pokoknya. Diriku kau buat tak mampu berpaling darimu. Versi lengkapnya bisa kamu simak sendiri, cari di channelnya Bang Jonathan Ferdian aja. Intinya adalah dia mengurutkan baris lagunya itu, dan jika kita melihat inisial dari inisial huruf pertama dari setiap barisnya, itu akan merangkai sebuah nama, yaitu Andela. Mampu untuk memandang. Untuk bait pertama, bait keduanya nama belakangnya Yuwono gitu. Akan selalu ku ingat. Itu keren dan itu susah bikinnya, ya kan? Karena kita jadi harus ngurutin. Baris kedua nih berarti depannya harus N, baris ketiga depannya harus D, dan gitu-gitu. Nah, itu karyanya Bang Janfer. Mengingat karya-karya saya yang pernah saya bikin dulu, pertama kali saya mencoba menggunakan gimmick seperti ini adalah di tahun 2007 atau 2008 gitu, sekitaran tahun itu tuh gue bikin lagu untuk temen SMA gue. Apparently gue jatuh hati kepada dia. Lagunya belum pernah gue publish di internet karena ini sifatnya pribadi buat gue dan dia. Tapi berhubung gue dan dia sudah close contact juga, jadi ya udahlah ya, gue buka aja di sini. Lagunya seperti ini. From left to right and upside down, explain to me what happened in this town. Be honest to me and let me know. Blame me for not knowing. You came with a hurricane. I guess I need you here with me. Lady, you're so special for me. Open your heart and let me linger for just a moment. Vindicate my honor in loving you. Enter my world of dreams. You drive me mad, you drive me insane. One step forward and I'm not gonna be the same. Under your skin, under your control. Lalu lagunya akan balik ke ref lagi. Tapi ya kalau sudah diurutin tuh, kita urutkan huruf depannya, maka kita akan mendapatkan satu pesan di situ. Nah kayak gitu ya. Dan buat gue itu hal yang membanggakan. Kemudian selang beberapa tahun kemudian, saya kembali jatuh cinta dengan orang yang berbeda. Lalu itu tahun 2011 tuh, sekitaran tahun 2011. Lalu saya mengabadikan momen itu, saya bikin lagu judulnya Hancur Karenamu. Nah ini juga pernah saya share di channel utama saya. Lagunya seperti ini. Melawan arus sang waktu, aku temukan wajahmu. Rasakan cinta berlabuh. Inikah yang engkau tunggu? Aroma
warna ketujuh, aku terjatuh. Itu bagian verse. Nanti refrennya ada lagi. Jika kita urutkan, kita rangkai itu huruf pertamanya, kita akan dapat namanya. Gitu cara gue untuk mengungkapkan rasa, tapi nggak mau direct, nggak mau to the point gitu. Pengen memberikan Easter egg, pengen memberikan kode, syukur-syukur bisa terpecahkan oleh orangnya. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Seneng aja bikinnya. Kemudian tahun-tahun 2014-an, 2015-an, zaman-zaman waktu saya ngidol JKT48. Nah, itu saya juga bikin lagu yang punya gimmick seperti itu, mengeja namanya. Waktu itu saya bikin lagu buat melodi JKT48. Cuman di situ pesan yang ingin saya sampaikan itu lebih gamblang malah, karena kalau tadi kan huruf itu udah terbungkus dalam kata. Di sini malah huruf itu saya nadakan dulu di lagu yang saya ciptakan buat melodi ini, judulnya Giting Melody. Seperti ini. M, ya kan gue lupa lagunya. M, meskipun kita jauh tapi enak is the treasure they say. L, lah maka itu aku jadi. Oh my god, enak kalau ketemu kamu. Melodi dari timur ke barat, sampai dari utara ke selatan. Yeah, ya seluas itu rinduku membentang kepadamu, membentuk sebuah nama. Dan terusin ke refren. Sepanjang bait itu saya menadakan huruf per huruf. M, la 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 la, E, nah gitu-gitu. Itu jadi tidak sesubtle, tidak tersembunyi itu jadinya. Tapi nggak apa-apa, beda-beda. Nah, untuk level 3 ini yang menyelipkan nama dengan cara mengeja, saya pernah bikin satu karya yang buat saya masterpiece banget, karena saya mengeja namanya dia sebagaimana saya menulis lagu Hancur Karenamu tadi dan lagu yang tadi itu. Cuman di sini saya mengejanya tidak huruf per huruf, melainkan cara pelafalannya. Nah, langsung contohin aja ya. Lagu ini gue bikin tahun 2012, judulnya Peanut Butter. Gue akan tulis liriknya di sini. Peanut butter and jelly sandwich are what we're gonna have for lunch, and I'm gonna love this moment as long as forever. See if anybody cares if you and I walk around together with my elbow around your neck, and you say elaborate your love, and I say Namanya di mana? Bingung kan? Ini lagu untuk seseorang bernama Priscilla. Bagaimana saya menyelipkan namanya? Seperti ini. P R I S C I L L E. Jadi dari bagaimana kita A B C D E F G nya gitu. Kalau tadi kan dalam bahasa Inggrisnya P R I S C I L L A, jadi Priscilla. Itu bait 1. Bait 2-nya saya bikin dalam bahasa Indonesia. Seperti ini. Pesta baru di malam indah, era baru tibalah sudah. Ini yang paling berharga, esok pasti akan ku dengar ocehanmu yang begitu merdu. Itu yang ku tunggu-tunggu, elok dan cantik takkan ku elakkan rasa rinduku.
bahasa Indonesia seperti itu. Priscilla. Jadi itu namanya. Setersembunyi itu dan sebangga itu saya ketika lagunya jadi gitu. Gitu aja sih. Jadi merangkum dari 20 menitan video ini, 3 level dalam menyelipkan nama. Kalau akhirnya yang menurut saya yang jadinya menurut pemahaman dan sepengalaman saya, 3 level dalam menyelipkan nama. Pertama, menjadikan itu judul dan inti utama seperti Yolanda, Sevia, Airin. Yang kedua, nyempilin di lirik seperti mau dikatakan apa, mantan terindah, atau lagu ya itulah tadi yang saya contohin tadi. Atau yang lebih susahnya lagi adalah mengejanya, A B C D E F G P R I S C gitu. Nah, bisakah kamu bikin seperti itu? Nah, ini merupakan tantangan juga nih sebenarnya. Kalau emang kamu sudah mulai muncul ke-BM-an, keinginan, ketika kamu mulai merasakan jatuh cinta dengan seseorang yang kamu puja, kamu ingin memberikannya hadiah yang merupakan kode yang harus dia pecahkan. Kalau dia tidak berhasil memecahkan, kamu akan tertawa, hahaha. Coba cari di mana nama lu dalam lagu itu. Kemudian setelah dia menyadari, namaku ditulis dalam lagu. Kemudian, nggak gitu. Udah, apaan sih gue? Ya udah, paling sharing hari ini segini dulu ya. Semoga sedikit mencerahkan ya buat kamu, sedikit informatif. Semoga memberikan value yang lumayan buat kamu para penonton. Mudah-mudahan 20 menitan ini tidak terbuang sia-sia. Oke, pamit dulu. Bye-bye. Tidak bosan-bosannya mengingatkan, year end sale 50% off. Jadi kalau kamu mau request chord tutorial lagu tertentu yang mau kamu mainin untuk saya bikinkan tutorial chordnya, layangkan ke jalur yang sudah tersedia di description. Harganya cuman setengah harga aja, alias dari 50.000 jadi 25.000 saja. Udah pesan belum? Jangan lewatkan momen berharga ini. Ya, nggak pakai baju ketahuan.